Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba lihat lebih dalam gimana sih konfesi GBKP dan Peta Jalan 2045 itu menjadi fondasi, baik secara teologis maupun strategis, untuk tema kita di tahun 2026 nanti, yaitu relasi dengan Tuhan. Tujuannya jelas, kita mau mengubah cara kita bekerja, dari yang sekedar menjalankan daftar program, menjadi sebuah gerakan rohani yang benar-benar bisa mengubah jemaat. Oke, mari kita mulai dengan sebuah perenungan yang mungkin sedikit menusuk. Coba kita jujur pada diri sendiri. Jangan-jangan gereja kita ini super sibuk ya. Rapat di sana-sini, acara nggak berhenti, panitia terus dibentuk. Tapi, di tengah semua kesibukan itu, pernah nggak kita merasa kalau pembentukan rohani jemaat kita kok rasanya gitu-gitu aja ya? Mandek. Nah, pertanyaan berikutnya lebih dalam lagi. Waktu kita duduk bareng menyusun program kerja, apa sih yang jadi titik awal kita? Apakah kita sungguh-sungguh menggali dari identitas teologis kita, dari apa yang tertuang di dalam konfesi? Atau jangan-jangan kita cuma mengulang program tahun lalu, ganti tema sedikit, modifikasi di sana-sini, sekedar melanjutkan tradisi? Dan ini pertanyaan pamungkasnya, khusus buat kita semua yang dipercaya sebagai pemimpin. Apakah kita benar-benar paham secara teologis gereja kita ini mau dibawa kemana? Atau peran kita selama ini lebih banyak sebagai manajer acara, yang penting program jalan, laporan beres, dan tugas selesai secara administratif? Baiklah, untuk menjawab semua kegelisahan tadi, perjalanan kita ke depan akan kita bedah melalui 6 bagian penting ini. Mari kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Kita harus mengubah cara kita memandang konfesi. Konfesi itu bukan dokumen tua yang disimpan di arsip. Anggaplah konfesi itu sebagai DNA teologis gereja kita. Dia hidup, dia membentuk identitas kita, dia menentukan siapa kita. Jadi, fungsi konfesi itu apa? Sederhana sebenarnya, konfesi itu bukan sekedar kumpulan doktrin untuk dihafal. Sama sekali bukan. Ia adalah sebuah mandat iman yang harus kelihatan, harus terwujud dalam cara kita hidup setiap hari. Dan semua pelayanan, semua program, semua kegiatan gereja harus punya akar yang sama, relasi dengan Allah. Kalau tidak, berarti akarnya salah. Nah, coba perhatikan, ini bukan sekedar daftar pasal-pasal loh. Ini adalah sebuah sistem yang saling terkait dan hidup. Relasi dengan Tuhan itu ada di pusatnya. Relasi itu dimulai dari mana? Dari firman Tuhan, Alkitab. Didasarkan pada apa? Pada karya penebusan Kristus. Diungkapkan lewat apa? Lewat ibadah kita. Hasilnya apa? Buah etika dan kasih dalam hidup kita. Dan semua itu dihidupi di mana? Di dalam komunitas yang namanya gereja. Semuanya nyambung. Makanya ada pernyataan keras ini, kalau program-program kita tidak berakar dari konfesi, dari DNA kita, maka sebenarnya kita ini sedang sibuk melakukan banyak hal, tapi tanpa makna teologis. Kita mungkin capek, tapi kita nggak sedang membangun apa-apa secara rohani. Kita kehilangan jati diri. Oke, kalau konfesi itu adalah DNA-nya, adalah apanya kita, sekarang kita beralih ke gimananya. Bagaimana teologi ini kita wujudkan jadi langkah-langkah yang nyata menuju masa depan. Nah, disinilah peta jalan atau roadmap GBP 2045 berperan. Coba kita baca pelan-pelan visi besar ini. Perhatikan urutannya. Relasi dengan Tuhan itu diletakkan di paling depan. Ini bukan kebetulan, ini sengaja. Karena inilah pilar utama, fondasi yang menopang semua relasi lainnya. Tanpa relasi vertikal kita dengan Tuhan beres, relasi horizontal kita dengan sesama dan alam ciptaan pasti akan goyah dan rapuh. Nah, ini perbandingan yang bagus banget untuk menggambarkan hubungan keduanya. Konfesi tanpa roadmap itu ibarat kita punya teologi yang hebat, tapi cuma jadi pajangan. Identitasnya ada, tapi mandek, nggak kemana-mana. Sebaliknya, roadmap tanpa konfesi itu lebih parah lagi. Itu ibarat strategi bisnis yang canggih, tapi tanpa jiwa. Kita sibuk bergerak, tapi cuma jadi aktivisme kosong tanpa kedalaman rohani. Jadi, ini alur berpikir yang seharusnya kita pakai. Program kerja itu bukan tujuan, dia adalah jembatan. Jembatan krusial yang menyambungkan apa yang kita yakini dalam konfesi dengan tujuan akhir kita, yaitu transformasi jemaat. Jadi, program itu cuma alat untuk mengubah hidup orang. Pertanyaannya, gimana cara membangun jembatan yang benar? Nah, sebelum seorang arsitek membangun, dia butuh denah. Dia harus tahu kondisi tanahnya seperti apa. Sama, kita juga butuh peta untuk tahu di mana sebenarnya posisi jemaat kita saat ini secara rohani.
Ini dia petanya. Coba kita jujur, mayoritas jemaat kita ada di level mana? Apakah di level 1, Kristen KTP, karena orang tua atau tradisi? Atau sudah mulai masuk ke level 2, punya disiplin rohani pribadi? Nah, sasaran kita di tahun 2026 itu sangat spesifik. Kita mau menggerakkan sebanyak mungkin jemaat dari level 1 ke level 2. Kenapa? Karena kalau dasarnya nggak beres, nggak mungkin kita bisa bicara transformasi karakter atau misi. Oke, setelah kita punya peta kondisi jemaat, sekarang baru kita bisa bicara soal cetak biru atau blueprint untuk tahun 2026. Ingat, ini bukan kalender kegiatan ya, ini adalah sebuah rancangan gerakan spiritual yang dibagi dalam 4 fase. Perhatikan alur teologisnya. Ini bukan urutan acak. Semuanya dimulai dari mendengar Allah melalui firman-Nya, lalu kita merespons dengan mengalami Dia dalam ibadah dan doa. Proses itu kemudian akan mengubah kita dari dalam, kita diubah oleh Allah. Dan puncaknya, kita yang sudah diubah lalu diutus oleh Allah ke tengah dunia. Ini adalah cerminan perjalanan iman yang alkitabiah. Nah, biar nggak abstrak, begini kira-kira contoh programnya di tiap kategorial. Perhatikan, tujuannya bukan sekedar bikin acara. Untuk Mamre, fokusnya integritas rohani, bukan cuma kumpul-kumpul. Untuk Moria, memperkuat iman, bukan cuma arisan. Untuk Permata, membangun relasi pribadi dengan Tuhan di tengah dunia digital. Setiap program punya fokus pembentukan yang jelas. Dan sekarang, kita sampai pada bagian akhir yang paling menentukan. Semua rencana, semua blueprint tadi bisa jadi cuma tulisan indah di atas kertas kalau kita tidak membahas faktor ini. Kita sendiri, para pemimpin. Inilah pergeseran paradigma yang harus terjadi di benak kita. Kita harus berhenti berpikir seperti manajer acara. Kalau cara berpikir kita masih administratif, ukurannya pasti jumlah yang hadir. Dan setelah acara selesai, ya sudah, selesai. Tapi kalau kita memimpin gerakan rohani, ukurannya adalah perubahan karakter jemaat. Dan keberhasilannya dilihat dari kebiasaan baru yang terbentuk dalam hidup mereka sehari-hari. Ini adalah kalimat yang mungkin tidak enak didengar, tapi inilah kebenarannya. Gerakan rohani ini akan gagal total jika kita sebagai majelis, sebagai pengurus, tidak menjadi contoh utamanya. Kita tidak bisa menyuruh jemaat membangun relasi dengan Tuhan kalau relasi kita sendiri kering kerontang. Gerakan ini harus dimulai dari kita. Jadi, cara kita mengevaluasi pun harus berubah total. Stop bertanya berapa banyak yang datang atau anggarannya terserap berapa persen. Mulailah bertanya berapa banyak keluarga yang mulai rutin mezbah keluarga? Apakah konflik di antara jemaat berkurang? Apakah semakin banyak orang yang berani bersaksi tentang imannya? Kita harus mengukur apa yang benar-benar penting, pembentukan rohani. Mari kita tutup dengan visi besar ini. Apa yang akan kita kerjakan di tahun 2026 itu bukan sekedar proyek 1 tahunan. Bukan. Ini adalah pekerjaan fondasi. Kalau fondasi spiritual ini berhasil kita bangun dengan kokoh, maka visi besar kita di tahun 2045 itu bukan lagi sekedar mimpi. Jadi, saya tinggalkan kita semua dengan pertanyaan ini. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk direnungkan dan dijalankan. Apakah kita sebagai pemimpin benar-benar siap untuk menggeser budaya gereja kita dari sekedar sibuk menjalankan acara menjadi fokus utama untuk memfasilitasi pembentukan rohani yang sejati? Pilihannya ada di tangan kita.